Perkenalkan, nama saya Francisca Jelita dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana. Hari ini, Kamis 6 Mei 2021, tepatnya pukul 15.30, saya melakukan praktikum mengenai mata kuliah ekologi tumbuhan dengan topik analisis vegetasi. Di mana vegetasi yang saya pilih di sini adalah vegetasi kebun atau perkebunan. Lokasi tempat perkebunan ini berada di Desa Pringfi Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Metode yang saya gunakan di sini yaitu metode plot atau metode petak, di mana petak yang saya gunakan di sini yaitu berjumlah 5 dengan ukuran masing-masing petak yaitu 1x1. Kenapa saya menggunakan metode petak atau metode plot? Supaya dengan mudah saya dapat menghitung jumlah vegetasi di perkebunan ini. Saya memilih ukuran plot 1x1 karena disesuaikan dengan kondisi perkebunan yang ada di daerah pengamatan saya ini. Teman-teman bisa melihat daerah perkebunan ini. Berikut ini adalah gambar kelima plot beserta jenis-jenis tumbuhan yang ada di dalam plot tersebut. Pada praktikum ini saya mengamati 9 jenis tumbuhan. Teman-teman bisa melihat 9 jenis tumbuhan itu pada tabel, di mana hasil dari perhitungan analisis data, frekuensi paling besar itu pada tumbuhan ubi kayu dan Poa annua dengan nilai frekuensi 0,6. Dan nilai frekuensi yang terkecil adalah pohon pepaya, daun kemangi, daun kelor, kacang tanah, Carex globusa dengan nilai frekuensi 0,2. Nilai ini didapat dengan cara menghitung jumlah plot di mana satu spesies hadir dibagi dengan total plot. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai frekuensi relatif. Cara menghitung nilai frekuensi relatif yaitu frekuensi satu spesies dibagi dengan total frekuensi dikali dengan 100. Dan didapat frekuensi relatif paling besar yaitu pada ubi kayu dan Poa annua dengan nilai frekuensi relatif 21,42%. Untuk nilai frekuensi terkecilnya yaitu 7,14% pada tumbuhan daun kelor, daun kemangi, kacang tanah, pohon pepaya, Carex globusa. Dalam mencari nilai densitas atau kerapatan dan densitas relatif dari 9 jenis tumbuhan yang ada di tabel, saya menggunakan rumus analisis data. Yang pertama, untuk densitas yaitu dengan rumus jumlah suatu spesies per luas plot, di mana nilai densitas terbesar yaitu 7 pada tumbuhan rumput belulang. Dan untuk nilai densitas terkecilnya yaitu 1 pada tumbuhan ubi kayu, pohon pepaya, dan kacang tanah. Yang kedua, untuk densitas relatif, yaitu dengan rumus densitas suatu spesies dibagi dengan total densitas dikali 100, di mana nilai densitas terbesar yaitu 24,13% pada rumput belulang dan densitas terkecil yaitu 3,44% pada tumbuhan ubi kayu, pohon pepaya, kacang tanah, dan daun. Dalam mencari nilai dominasi dan dominasi relatif
Dari 9 tumbuhan yang ada di tabel, saya menggunakan rumus analisis data. Yang pertama, untuk mencari nilai dominasi, yaitu dengan rumus penutup atau cover per total luas plot, di mana nilai dominasi terbesar yaitu 1,6 pada tumbuhan rumput belulang. Untuk nilai dominasi terkecilnya yaitu 0,4 pada tumbuhan daun kelor dan ubi jalar. Yang kedua, untuk mencari nilai dominasi relatif yaitu menggunakan rumus dominasi suatu spesies dibagi dengan total dominasi dikali 100, di mana nilai dominasi relatif terbesar yaitu 25% pada rumput belulang. Dan untuk nilai dominasi terkecilnya yaitu 6,25% pada tumbuhan daun kelor dan ubi jalar. Yang terakhir adalah perhitungan untuk mencari indeks nilai penting, di mana dalam mencari indeks nilai penting ini dijumlahkan saja frekuensi relatif, densitas relatif, dan dominasi relatif, di mana indeks nilai penting terbesar yaitu 63,41 pada tumbuhan rumput belulang dan indeks nilai penting terkecil yaitu 18,39 pada tumbuhan daun pepaya dan daun kemangi. Dari hasil perhitungan analis data yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa vegetasi yang paling mendominasi di daerah perkebunan tempat saya melakukan pengamatan yaitu vegetasi gulma rumput belulang atau dengan bahasa Latin Eleucine indica dengan indeks nilai penting yaitu 63,41.